Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanun. Saya angkat shade-nya supaya lebih jelas ya. Haleluya. Ya, ada hari yang begitu indah yang kami boleh menikmati pada hari ini. Dan Tuhan itu sungguh baik ya. Sangat baik, amat baik. Apakah kita tahu kebaikannya daripada Tuhan? Ya, coba Anda merenungkan. Kalau Anda merenungkan tentang kebaikan, apa yang dipikirkan? Ya. Nah, minggu ini kita telah bicara tentang apa yang diinginkan Tuhan. Atau apa yang dituntut oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Ini adalah hal-hal yang umum yang Tuhan minta dari kita semua. Ya, hari Senin kita mulai bicara tentang Mika pasal yang ke-6. Ya, di mana ada 3 hal yang ditulis yang Tuhan tuntut dari Anda dan saya. Yang pertama, berlaku adil. Ya, apakah kita berlaku adil kepada semua manusia? Ya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Maksudnya bos, ya, pemimpin, ya. Apakah kita adil kepada mereka sama dengan kita adil kepada orang yang di bawah kita? Ya, seringkali yang saya memperhatikan di mana orang yang punya pembantu nggak dianggap sebagai manusia, ya. Tapi mereka orang Kristen loh. Kenapa mereka begitu? Karena mereka ikut kebudayaannya. Mereka tidak sadar ya bahwa kita harus berlaku adil terhadap semua orang. Atau kadang-kadang tentang ras. Ya, ras A nggak terima ras B, tapi sama-sama Kristen. Sedih sekali kalau kita lihat. Mari kita benar-benar belajar kembali dari apa yang Tuhan minta dari saudara dan saya. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Seberapa jauh kita setia? Setia terhadap Tuhan. Ya, setia dalam perkara yang kecil. Setia terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada kita. Contoh, tubuh ini dipercayakan kepada kita untuk kita pakai. Itu bukan haknya kamu. Itu bukan haknya saya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ya, selama kita tidak sadar bahwa tubuhku itu dimiliki oleh Tuhan. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia sudah beli dengan harga mahal, yaitu nyawanya sendiri. Jadi kalau kita mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus, ya udah, haknya kita atas kehidupan kita sudah serahkan kepada Tuhan. Makanya kita harus menjaga dengan baik. Apakah kita setia kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Waktu, contohnya waktu. Kita setia dengan waktu. Kita ambil waktu untuk apa? Untuk bersenang-senang? Untuk mengalami sesuatu yang wow? Atau kita pakai waktu dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan? Supaya setiap saat kita ada waktu kita tetap mencari Tuhan. Dimanapun kita berada. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati. Bukan congkak, bukan sombong, bukan untuk mencari nama, bukan untuk membanggakan dirinya sendiri. Ya, itulah ditulis dengan jelas di dalam Mika pasal yang ke-6. Nah, itu Senin, Selasa, Rabu. Mulai Kamis kita berfokus kepada 1 Tesalonika. Ya, pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, saya akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan sampai 18 supaya kita mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bukan oleh saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saya sampaikan itu bukan perkataan saya pribadi. Tapi itu adalah perkataan dari Paulus. Ya, dia tulis surat kepada umat di Tesalonika untuk ditaati. Dan dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi itulah yang dikehendaki Allah, ya, bagi kamu di dalam Kristus Yesus, bagi saya juga. Jadi yang Kamis kita sudah bahas tentang bersukacitalah senantiasa. Filipi 4:4 berkata, bersukacitalah, sekali lagi aku berkata bersukacitalah. Dan kemarin kita sudah bahas tentang tetaplah berdoa, bukan tetaplah berdosa. Ya, tapi tetaplah berdoa. Kita terus berdoa, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, jadi kita mulai hari ini merenungkan yang keenam, mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mari kita renungkan ini sebentar. Apakah kita dipanggil oleh sesuai dengan rencana Allah? Kalau Anda merasa dipanggil, Anda benar-benar mengasihi Tuhan, ya. Kita harus sadar, kita harus bersyukur untuk segala sesuatu. Karena apa? Karena itu akan mendatangkan kebaikan. Bukan kejahatan. Kebaikan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Contohnya, di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, kebaikan apa sebetulnya yang kita alami di dalam pandemik? Di rumah terus? Ya, ini adalah kesempatan untuk kita semakin mencari Tuhan. Untuk semakin mempersiapkan pribadi. Saya percaya dengan 100% bahwa kesempatan yang kita diberikan hari ini benar nanti akan diuji. Kapan akan diuji? Pada saat Tuhan Yesus turun untuk mengangkat umatnya. Ya, di mana ditunjukkan, dibuktikan apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Jadi, seberapa jauh kita menunjukkan rasa syukur dalam segala hal yang kita hadapi. Apakah kita memiliki sikap yang bersyukur? Coba perhatikan dalam kehidupan pribadi. Betapa sering saudara mengucap syukur dari hati yang mendalam. Berapa sering kita sebetulnya menganggap hal ini remeh. Ya, kita menganggap remeh. Ya, ada usahlah, cincailah, it's okay lah, tidak masalah lah. Tapi jawabnya secara jujur. Ya. Terlalu sering kita menganggap rasa syukur remeh. Kita nggak mengungkapkan terima kasih. Coba, kalau ada yang buka pintu di restoran, ya, dia buka pintu bagi saudara di restoran, ya, apakah saudara berkata terima kasih? Coba Anda renungkan. Atau begitu, suami buka pintu buat saudara sebagai istri. Apakah saudara berkata terima kasih? Atau seperti di barat, kebanyakan ibu rumah tangga masak. Pernah mengucap syukur kepada istri atau kepada ibu sebagai anak. Bersyukur untuk makanan yang ada di meja. Bersyukur untuk orang tua yang antar jemput. Apakah kita bersyukur terhadap Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi? Banyak orang anggap harusnya begitu. Harusnya sudah lakukan begitu. Orang tua harus mempersiapkan makanan buat anak. Orang tua harus antar jemput. Itu seharusnya, itu sudah tugasnya. Apa memang benar begitu?
Seorang istri ya harusnya siapin makan. Apa memang itu tugasnya? Coba Anda renungkan. Terakhir Anda memperkatakan terima kasih untuk diantar, untuk dijemput, untuk makanan, untuk pintu yang dibuka, untuk apa saja. Ya. Kita harus perhatikan bahwa salah satu sikap yang muncul di akhir zaman dan ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 2, yaitu tidak tahu berterima kasih. Ya, dan kita sudah lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, betapa penting untuk kita bisa berterima kasih. Ada banyak contoh yang lain yang kita bisa merenungkan. Ya, tentang mengucap syukur. Makanya saya mau kasih satu tugas bagi Anda. Coba dalam kehidupan saudara, apakah saudara mengucap syukur dalam segala hal? Baik dan buruk, enak dan tidak enak. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa dalam minggu ini kami boleh belajar bersama-sama apa yang Engkau ingin daripada kami sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus. Engkau sudah mengungkapkan dengan jelas di dalam 2 pasal firman yang kami sudah bahas selama minggu ini. Dan saya tahu masih ada banyak hal yang lain yang kami bisa bicarakan. Tapi Tuhan, mari kita mulai merenungkan seberapa jauh kita benar-benar dengan setia melakukan apa yang Engkau sudah katakan kepada kami. Tuhan, hari ini kami dengar tentang mengucap syukur. Hamba berdoa Tuhan supaya kami belajar. Ya, walaupun kita anggap itu biasa, walaupun kita anggap itu remeh, tapi coba Tuhan, di mana kita mulai berkata, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita serius renungkan ke-6 hal yang kami bahas selama minggu ini. Biar mata kami tertuju kepada Tuhan. Ya, terlalu banyak, terlalu sering orang berkata, apa Tuhan minta dari saya? Ini sangat sederhana. Mari kita maju. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Ya, mari kita maju terus. Shalom.